Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu pemanfaatan artificial intelligence yang telah dipelajari pada mata kuliah sistem cerdas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memanfaatkan artificial intelligence untuk melakukan prediksi diagnosis diabetes mellitus menggunakan artificial neural network atau ANN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Aulirianda. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya Astri Wulandari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang dan permasalahan. Pada tahun 2021, di International Diabetes Federation atau IDF mencatat 1 dari 10 orang yang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau bisa dibilang menyebabkan 1 kematian pada setiap 5 detik. Tiongkok menjadi negara yang terbesar di dunia, sedangkan Indonesia berada pada posisi kelima, di mana di Indonesia sendiri mengidap sekitar 19,40 juta orang pada tahun 2021. Hal ini dengan jumlah penduduk 179,92 juta, ini berarti prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 10,6%. Ini juga yang membuat IDF memperkirakan masih ada 44% orang dewasa mengidap diabetes yang masih belum didiagnosis. Pendiagnosisan pada diabetes ini perlu dilakukan untuk mengendalikan dan pencegahan terjadinya diabetes. Penelitian sebelumnya telah melakukan prediksi diagnosis pasien berdasarkan data riwayat kondisi kesehatan serta hasil diagnosis pasien menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Beberapa keunggulan dari ANN ini adalah dapat memprediksi diagnosis medis dengan tidak perlu proses training, kemampuan secara implisit untuk mendeteksi hubungan nonlinear yang kompleks, dan dapat dikembangkan dengan beberapa algoritma untuk proses training. Namun, algoritma ANN ini memiliki masalah utama dalam struktur dan pembobatan antar node dalam ANN, karena terdapat banyak sekali kemungkinan arsitektur yang terjadi. Maka dari itu, untuk meningkatkan akurasi dan prediksi, algoritma evolusi diterapkan. Evolusi pada arsitektur ANN memungkinkan penyesuaian nilai weight, arsitektur, dan learning rules tanpa campur tangan manusia. Dengan demikian, hal ini memberikan pendekatan untuk menghasilkan desain arsitektur ANN secara otomatis karena bobot dan struktur koneksi ANN dapat dikembangkan. Evolusi learning rules dapat dianggap sebagai proses learning to learn pada ANN, di mana adaptasi learning rules dianggap sebagai dicapai melalui sebuah evolusi. Maka dari itu, penelitian kali ini kami akan mengimplementasikan algoritma EANN atau Involving Neural Network untuk memprediksi diagnosis pasien. Dengan harapan, penelitian ini dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi diagnosis pasien dalam hal penyakit diabetes. Lanjut penjelasan mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Diabetes atau bisa disebut dengan the silent killer ini karena penyakit ini mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain seperti gangguan penglihatan, penyakit jantung, ginjal, luka sulit sembuh dan membusuk, hingga stroke. Tidak jarang penderita diabetes mellitus yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadinya pembusukan. Tabel berikut menjelaskan karakteristik diagnosis diabetes mellitus. Selanjutnya mengenai EANN. ANN sendiri merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik seperti syarat biologis, di mana terdiri dari input layer, beberapa hidden layer, dan juga output layer. Dan setiap layernya ini memiliki beberapa neuron yang saling terhubung dengan layer lainnya. Secara umum, pemodelan ANN terbagi menjadi dua, yaitu pada proses training dan proses testing.
Proses training merupakan proses pembelajaran dari algoritma ANN yang mengatur input serta bagaimana pemetaannya pada output sampai diperoleh suatu model. Proses training ini terjadi saat pengaturan bobot dan bias, sedangkan pada proses testing adalah proses pengujian ketelitian dari model yang telah diperoleh dari proses training. Untuk EANN sendiri mengacu pada suatu kelas khusus dari EANN, di mana evolusi menjadi bentuk dasar untuk beradaptasi sebagai bagian dari tahap learning. EANN dapat dianggap sebagai kerangka kerja umum untuk sistem yang adaptif, di mana sistem dapat mengubah arsitektur dan aturan pembelajarannya dengan tepat tanpa pembelajaran manusia. Algoritma evolusi ANN ini dilakukan pada 3 titik, yaitu pada nilai weight, arsitektur, dan learning rules. Evolusi pada ANN menyesuaikan teknologi mereka tanpa campur tangan manusia. Dengan demikian, hal ini memberikan pendekatan dan menghasilkan desain arsitektur ANN yang secara otomatis karena bobot dan struktur kondisi ANN yang dapat dikembangkan. Selanjutnya adalah alur penelitian, diawali dengan studi literatur mengenai metode yang akan digunakan, kemudian lanjut ke pengumpulan data, di mana pada penelitian ini digunakan data set dari PIMA Indians Diabetes. Kemudian masuk ke data pre-processing, di mana pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat tingkat kualitas dari data yang diperoleh. Biasanya permasalahan yang ada pada data itu adalah seperti data yang diperoleh terlalu banyak atau terlalu sedikit, ada data yang hilang, dan data aktual di luar hasil yang diinginkan atau outlier. Agar prediksi yang diinginkan memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi, maka dilakukan transformasi data. Selanjutnya, data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Setelah melakukan data pre-processing, selanjutnya dilakukan perancangan algoritma EANN. Penentuan model dari EANN akan dipakai dengan untuk menentukan model manakah yang paling mudah beradaptasi saat pelatihan network. Setelah model didapatkan, dilakukan pengujian terhadap network untuk dianalisis hasilnya dan diambil kesimpulan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya, yaitu tentang training data. Jadi, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini itu dapat diunduh secara bebas melalui Kaggle. Training data yang digunakan berisi 768 baris data dengan 8 kolom independent feature, yaitu pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, body mass index atau BMI, dan diabetes pedigree function atau DPF. Kemudian ada satu kolom dependent feature bernama outcome yang merupakan label hasil untuk diagnosis positif atau negatif dari pasien. Ini merupakan contoh data dari dataset di urutan 5 ke atas. Ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, DPF, age, dan outcome. Lalu lanjut ke data pre-processing. Jadi setelah data berhasil diunduh atau dibuka, tahapan selanjutnya masuk ke dalam tahap data pre-processing. Nah, dalam tahap ini terdapat beberapa bagian tahapan. Yang pertama ada data cleaning, transformation, dan splitting. Yang pertama itu ada data cleaning. Tahapan ini itu bertujuan untuk mencari apakah terdapat data yang hilang ataupun outlier di dalam dataset. Outlier sendiri itu merupakan sampel dalam data pelatihan yang tidak mewakili tren generik dalam data. Jadi jarak outlier dari sampel lain dalam data itu biasanya cukup besar. Jarak yang begitu jauh dapat membuat model machine learning jauh dari perilaku yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, satu set outlier kecil dapat mempengaruhi proses learning model yang merugikan dan dapat mengurangi metrik secara signifikan. Oleh karena itu, ini merupakan bagian penting dari model machine learning. Jadi untuk pendeteksian outlier akan dilakukan satu persatu pada setiap kolom data yang ada.
Setelah melalui tahapan cleaning ini, jumlah baris data yang ada itu berkurang dari 768 baris data menjadi 756 baris data. Lalu dilanjut ke tahapan data transformation. Jadi dalam tahap ini transformasi yang akan dilakukan terhadap data itu adalah melakukan standarisasi. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai numerik dalam setiap variabel sehingga memiliki nilai rata-rata dan variansi bernilai sama dengan 0. Efek positifnya dari standarisasi data ini adalah untuk menyusutkan besarnya nilai suatu variabel dan mengubahnya menjadi skala yang lebih proporsional. Dalam neural network sendiri, itu tahapan ini penting untuk memastikan bahwa algoritma backpropagation berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya tahapan ketiga yaitu data splitting. Jadi untuk pada tahap ini itu data akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada X-train, X-test, Y-train, sama Y-test. Jadi data dalam X-train itu merupakan variabel independen atau features yang akan digunakan pada tahapan training. Sedangkan X-test itu akan digunakan pada tahap testing. Kemudian untuk data dalam Y-train itu merupakan variabel dependent atau target yang akan digunakan pada tahapan training. Sedangkan Y-test akan digunakan pada tahap testing. Tujuan membagi data ke dalam set training dan testing itu adalah untuk menghindari overfitting dan untuk menyediakan resource yang tidak bias untuk mengevaluasi kinerja dari model. Biasanya juga set training digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan performa model. Kemudian set testing itu digunakan untuk penghentian proses pelatihan, yaitu ketika kinerja model pada set testing itu berhenti membaik. Ini pada tabel ini itu merupakan hasil dari transformasi data. Jadi dari yang awalnya pregnancy adalah nilai 61810 itu menjadi min 0,85, min 0,85, 0,36, 1,88, dan 0,057. Begitu juga dengan data-data yang lain. Lalu lanjut ke hasil. Jadi parameter yang digunakan untuk training menggunakan algoritma Evolving Artificial Neural Network dan ANN Keras dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil dari proses training tersebut dapat dilihat melalui nilai performa yang meliputi akurasi, confusion matrix, precision, recall, dan F1 score. Jadi di sini terdapat beberapa parameter yang akan divariasikan. Yang pertama ada N population, N generation, dan mutation rate. Jadi di sini ada 6 variasi, ada 100, 100, 0,25, 10, 100, 0,25, 100, 100, 0,5, 25, 100, 0,25, 25, 500, 0,75, 10, 100, 0,5. Jadi untuk hasilnya sendiri, untuk Evolving Artificial Neural Network dapat dilihat pada gambar ini. Untuk baik dari akurasi ataupun dari precision, recall, F1 score, itu memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan Artificial Neural Network Keras. Jadi di sini terdapat akurasinya itu 0,8 atau 84%. Sedangkan kalau untuk artificial neural network Keras itu masih di angka 0,59 atau 59%. Lalu lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, dalam proses pengembangan seluruh program bahasa Python sangat membantu kelancaran penelitian ini, karena banyak sekali software library yang dimiliki oleh bahasa pemrograman ini, mulai dari proses data pre-processing, pengolahan data, hingga pembanding algoritma. Yang kedua, penggunaan algoritma Evolving Artificial Neural Network itu terbukti efektif dalam menemukan
model terbaik karena model yang dihasilkan memiliki akurasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan algoritma pembanding yang digunakan. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai slide. Kelas selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan. Yang pertama itu codingan untuk EANN atau Involving Artificial Neural Network. Pertama ini ada dependencies. Yang pertama kita mengimport drive ke dalam Google Colab ini agar kita bisa memasukkan data yang ada dari drive. Kemudian di sini ada import OS CH directory, di mana kita di sini memilih directory di mana si file ini berada ada drive. Kemudian kita memanggil dependencies. Di sini kita memanggil library pandas yang digunakan untuk mengolah data tabel. Kita pakai di sini SPD, terus ada library NumPy untuk mengolah data matrix. Di sini menggunakan NP, kemudian ada Seaborn dan Matplotlib yang digunakan untuk visualisasi data. Ada library random untuk angka yang acak. Terus di sini dari NumPy tadi kita juga mengimport array, dari typing kita mengimport list untuk membuat sebuah list. Kemudian dari sklearn matrix kita mengimport confusion matrix atau score dan classification report yang digunakan untuk menghitung performansi. Kemudian ada IPython.display, kita output clear output untuk membersihkan output yang sebelumnya. Kemudian kita di sini juga meng-clear random seed yang digunakan itu adalah 27. Baiklah, sekarang kita masuk ke persiapan data atau load dataset. Di sini untuk meload dataset kita menggunakan Pandas, di mana di sini membaca file dalam bentuk CSV, di mana file CSV ini berada di file di drive yaitu input diabetes preprocess.csv. Kemudian di sini ada df target to NumPy, di mana kita di sini mengambil data dari kolom outcome, kemudian kita masukkan ke dalam variabel target dalam bentuk NumPy. Kemudian di sini ada df drop kolom ke outcome untuk menghapus kolom outcome untuk mengambil data dari seluruh fitur. Kemudian di sini ada data df to NumPy, di mana di sini untuk masukkan ke dalam variabel data. Kemudian kita masuk ke transformasi data atau standarisasi data. Kita di sini menggunakan standar scalar. Di sini S sama dengan standar scalar. Kemudian data kita masukkan ke dalam standar scalarnya. Jadi data sama dengan SV transformation data. Kemudian kita lanjut ke pembagian data, di mana data itu dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Di mana di sini input ada data, target, kemudian test size-nya, atau untuk data testnya ada sebesar 0,2 dari dataset, sedangkan berarti untuk data trainingnya sebesar 0,8 atau 80%, dan random state-nya itu sama dengan random set yang telah kita clear sebelumnya. Kemudian di sini kita menggunakan train.reshape untuk mengubah data target menjadi array 2 dimensi. Ini untuk mengetahui ukuran data train dan data testnya, kita pakai print, xtrain.shape, xtest.shape, dan seterusnya. Jadi di sini ukurannya ada, untuk xtrain-nya ada 604 baris 8 kolom, xtest-nya 152 baris 8 kolom, ytrain-nya 604 baris 1 kolom, dan ytest-nya 152 baris 1 kolom. Sekarang kita masuk ke fungsi bantuan di RNN-nya. Pertama ada fungsi assert same shape. Di sini kita assert array shape-nya sama dengan array grade.shape-nya. Di mana di sini kedua array-nya harus memiliki shape yang sama, di mana shape dari index pertama adalah 0, dan shape dari index pertama adalah ada 1. Kemudian kita ada fungsi permute data, di mana di sini digunakan untuk permutasi acak urutan data dari input. Karena dia bersifat acak, maka kita di sini pakai np-random dari permutation dari x shape yang 0. Di sini kita mengembalikan nilai x perm dan y perm.
Selanjutnya kita masuk ke operasi kelas. Ada kelas operasi atau kelas base class untuk tiap operasi yang ada dalam pada neural network. Ini ada fungsi utamanya, ada fungsi init. Kemudian ada fungsi forward, di mana di fungsi forward ini self inputnya adalah input dan self outputnya adalah self output. Di sini kita menyimpan input ke dalam variabel self input dan memanggil fungsi self output. Makanya di sini di return atau dikembalikan nilai self outputnya. Kemudian ada fungsi backward. Di sini untuk memanggil fungsi self input grade, kemudian kita memeriksa apakah shape-nya sama dengan yang self input dengan outputnya menggunakan fungsi assert same shape-nya. Kemudian kita di sini mengembalikan nilai self input underscore grade. Kemudian ada fungsi output. Di sini fungsi output didefinisikan dan disesuaikan dalam setiap fungsi operasi masing-masingnya. Kemudian ada fungsi input grade. Di sini fungsi input grade didefinisikan dan disesuaikan dalam setiap fungsi operasi masing-masingnya. Selanjutnya kita masuk ke kelas parameter operation class atau kelas operasi dengan parameter. Pertama ada fungsi utamanya atau fungsi init. Di sini kita memakai superclass super.init, self param sama dengan parameter. Kemudian di sini juga ada fungsi backward yang berfungsi untuk memanggil fungsi self input grade dan self param grade, juga memeriksa shape-nya sesuai dengan yang seharusnya menggunakan fungsi bantuan assert same shape. Di sini assert same shape adalah antara self output dan output grade. Kemudian berarti self input grade-nya itu adalah self input grade dari output grade, kemudian self paramnya adalah dari output grade. Kemudian kita assert same shape-nya antara self input dan input grade. Kemudian kita di sini mengembalikan nilai self input grade. Kemudian ada fungsi param grade. Di sini setiap subclass dari param operation harus memiliki fungsi param grade. Lanjut ke operasi spesifik. Yang pertama untuk perkalian weight atau bobot pada neural network. Di sini ada fungsi init sebagai fungsi utamanya. Di sini kita menginisiasikan nilai self paramnya itu sebagai W. Kemudian ada fungsi output untuk menghitung nilai output, di mana pada output ini kita mengembalikan hasil perkalian dari self input dan self param. Kemudian ada fungsi input grade untuk menghitung nilai input gradient, di mana di sini operasinya adalah perkalian matriks secara dot antara output grade dengan self param yang ditranspose. Kemudian ada fungsi param grade di sini untuk menghitung nilai parameter gradient. Pada fungsi ini kita mengkalikan matriks transpose dari self input dengan output grade. Selanjutnya kita masuk ke penambahan bias. Ada kelas bias add untuk proses penambahan bias. Di sini ada fungsi utamanya init. Kita inisiasi operasi dari self param B-nya dan memastikan juga shape dari biasnya itu sesuai. Berarti kita di sini assert B shape-nya sama dengan 1. Terus super init-nya B. Di sini ada fungsi output untuk menghitung nilai output, di mana pada output ini adalah hasil penyembahan dari nilai input dan paramnya. Kemudian ada fungsi input grade untuk menghitung input gradient, di mana di sini adalah hasil perkalian antara matriks ones yang pada self input dan dikalikan dengan output grade. Kemudian ada fungsi param grade untuk menghitung nilai parameter gradient, di mana parameter gradient itu adalah hasil perkalian dari matriks one dengan output gradient. Dan di sini kita mengembalikan nilai penjumlahan dari param gradient yang dijumlahkan berdasarkan kolom, dan kemudian kita ubah bentuknya atau kita reshape dengan ukuran satu baris dan kolomnya sesuai dengan param grade shape. Kemudian masuk ke fungsi aktivasi yang ada pada neural network ini. Yang pertama ada fungsi aktivasi sigmoid, ini fungsi utamanya. Kemudian output dari fungsi sigmoid itu ada nilainya itu adalah 1/1 ditambah E pangkat min input. Kemudian kita menghitung input gradiennya, di mana
Sigmoid backward itu adalah output dikali satu min output, dan input gradient itu adalah sigmoid backward dikali output gradient. Nah, pada fungsi input grad ini kita mengembalikan nilai input grad. Selanjutnya, selain fungsi aktivasi sigmoid, juga ada fungsi aktivasi ReLU, di mana di sini ada fungsi utamanya init, yaitu super init. Kemudian ada fungsi output untuk menghitung nilai output, di mana di sini kita melakukan interval dari input dari 0 sampai nilai 0 ini maksudnya ke nilai inputnya sendiri. Kemudian ada fungsi input gradient untuk menghitung input gradient, di mana di sini mass sama dengan sel output lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita mengembalikan nilai output gradientnya dikali dengan mass yang sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi aktivasi linier. Di sini ada fungsi utama init, kemudian fungsi outputnya mengembalikan nilai input, kemudian ada fungsi input gradient untuk mengembalikan nilai output gradient. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi aktivasi hiperbolik tangen atau tanha. Di sini kelas tanha. Di sini ada fungsi utamanya init, kemudian ada fungsi output, di mana fungsi output ini mengolah fungsi tanha atau hiperbolik tangen H dari inputnya. Kemudian untuk input gradiennya itu mengembalikan nilai output gradien dikali 1 min output dikali output atau output kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke layar neural pada neuron network. Ini pertama ada fungsi utamanya init, kita deklarasikan neuron itu sama dengan self neuron itu sama dengan neuron, self first-nya itu bernilai true, self paramnya sampai list darahnya merupakan matriks kosong, self param grad sampai list darahnya kosong matriks kosong, dan self operation sampai list operationnya merupakan matriks kosong. Di sini ada fungsi setup layer untuk diimplementasikan pada setiap layer atau dense class. Kemudian ada fungsi forward. Di sini pas nilai input forward pada setiap operasi dalam layer. Jika serversnya bernilai true, setup layernya bergantung pada input, dan kemudian serversnya menjadi false. Dan nilai input ini sesuai dengan input yang ini. Kemudian masuk ke perulangan operation di dalam operations, di mana inputnya adalah operation forward dari input sampai sel outputnya sama dengan input. Di sini pada fungsi forward ini mengembalikan nilai sel outputnya. Kemudian ada fungsi backward. Di sini pas nilai output grad backward-nya pada setiap operasi dalam layer, dan kita assert shape nilai shape-nya agar sesuai. Yang pertama kita assert shape-nya antara output dan output gradient, kemudian kita masuk ke perulangan for operation in reverse self dan operation, di mana output gradient itu adalah operation backward dari output gradient, sehingga nilai input gradientnya sama dengan output gradient, dan di sini kita mengembalikan nilai input gradient. Kemudian ada fungsi param-grad, di sini untuk ekstrak nilai parameter param-grad dari operasi yang ada pada layer. Pertama, param-grad ini kita deklarasikan sebagai matriks kosong, lalu kita masuk ke perulangan for operation in self operations. Ini ada fungsi if, jika operation class itu termasuk dalam subclass dari param operation, maka self param grade itu memasukkan atau open nilai dari operation param-grade-nya. Kemudian masuk ke fungsi param. Di sini ekstrak nilai param dari operasi yang ada pada layer. Pertama kita deklarasikan self paramnya matriks kosong, kemudian masuk ke perulangan untuk operation pada cell operation, dan kita cek apakah operation class itu masuk ke dalam subclass paramation. Jika iya, maka nilai operation param itu akan dimasukkan ke dalam self param. Selanjutnya kita masuk ke dense class atau fully connected layer, turunan dari layer kelasnya. Di sini ada fungsi utamanya init. Kita deklarasikan init untuk mengatur aktivasi pada saat inisiasi secara default dan menggunakan fungsi sigmoid untuk sebagai fungsi aktivasi.
Di sini ada fungsi setup layer. Setiap kondisi layer mengatur nilai awal weight, bias, dan operasi yang terdapat pada dalam layer. Pertama, jika self-seed, maka kita melakukan nilai random untuk seed-nya berdasarkan nilai self-seed. Kemudian kita deklarasikan self-paramnya sebagai matriks kosong. Kemudian untuk weight atau bobotnya, kita memasukkan nilai random dari input shape ke self-neuron. Kemudian untuk biasnya, kita masukkan nilai random dari 1 sampai nilai neuron. Sedangkan untuk operasinya, menggunakan fungsi perkalian bobot tadi, antara parameter, kemudian kita menambahkan nilai biasnya, dan memasukkan nilai fungsi aktivasinya. Selanjutnya masuk ke kelas loss, digunakan untuk menghitung loss dari neural network. Di sini fungsi utamanya init, kemudian ada fungsi forwardnya untuk menghitung nilai loss. Pertama kita accept ukuran matriksnya sama antara prediction dan target. Kemudian kita deklarasikan kalau self prediction itu sama dengan prediction dan self target sama dengan target. Kemudian loss value-nya adalah nilai output dan kita mengembalikan nilai loss value-nya. Kemudian ada fungsi backward untuk menghitung nilai gradient loss terhadap input, di mana di sini input gradient sama dengan input grad. Kemudian kita accept same shape-nya lagi antara prediction dan input gradient, dan kita kembalikan nilai input graduannya. Kemudian masuk ke fungsi output, di mana setiap subclass dari loss harus memiliki fungsi output, dan ada fungsi input gradient untuk setiap subclass dari loss. Soalnya untuk menghitung loss function-nya, kita menggunakan mean scale error atau error rata-rata. Di sini fungsinya ada fungsi init, sebagai fungsi utama, kemudian ada fungsi output untuk menghitung nilai square error loss-nya, di mana rumus loss-nya itu adalah pangkat dari self prediction dikurang target pangkat 2, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan ukuran atau shape dari self prediction-nya. Nah, di sini kita mengembalikan nilai loss. Kemudian untuk fungsi input gradient digunakan untuk menghitung nilai loss terhadap input, di mana kita mengembalikan nilai dari 2 dikali prediction dikurang target dibagi dengan ukuran atau shape dari si matrix prediction. Sekarang masuk ke kelas neural network-nya. Ini adalah fungsi utamanya. Atribut yang dibutuhkan yaitu layer dan loss. Kemudian ketika seed, maka masuk ke dalam perulangan layer dalam self layer, di mana kita set atribut si layer itu dengan self seed. Kemudian ada fungsi forward. Di sini pas data forward melalui seluruh layer yang ada, di mana xout itu sama dengan xbatch, masuk ke perulangan layer dalam layers, di mana xout itu sama dengan layer forward dari xout. Dari sini pada fungsi forward ini kita mengembalikan nilai xout. Kemudian ada fungsi backward. Di sini pas data backward melalui seluruh layer yang ada, di mana nilai grade itu sama dengan loss grade, keluar masuk ke perulangan layer dalam reverse dari self layers karena dia bersifat backward, di mana grade itu adalah layer backward dari grade. Kemudian masuk ke fungsi train batch. Fungsi batch train ini memanggil fungsi forward, menghitung nilai loss, dan memanggil fungsi backward. Di sini prediction sama dengan forward dari X batch, kemudian untuk loss-nya adalah loss forward dari prediction dan Y batch, dan kemudian self backward-nya adalah self loss backward, dan kita mengembalikan nilai loss yang didapatkan dari sini. Kemudian masuk ke fungsi params, get nilai seluruh parameter dari neural network. Dilakukan perulangan layer in self layer, kemudian kita yield from layer.params. Kemudian ada fungsi paramgrad untuk get nilai gradient loss terhadap parameter neural network, dilakukan perulangan for layer pada layers. Kemudian kita di sini yield from layer param underscore grad. Selanjutnya ada fungsi weight untuk get nilai weight dari atribut param berdasarkan indeks layer ke n. Di sini kita mengembalikan nilai layer.param. Kemudian untuk fungsi get bias,
Get nilai bias dari atribut param berdasarkan indeks layer ke N, mengembalikan nilai safe layer index dari param yang pada yang pertama. Lanjut untuk optimizer class, base class untuk para optimizer. Di sini ada fungsi utamanya init, di mana di sini kita mendeklarasikan learning rate-nya sama dengan 0,01. Kemudian ada fungsi step. Setiap optimizer harus memiliki fungsi step. Selanjutnya kita masuk ke SGD atau Stochastic Gradient Descent yang digunakan sebagai optimizer. Sini fungsi utamanya adalah super unit dari learning rate. Kemudian ada fungsi step dari self. Di sini menyesuaikan nilai parameter dengan besaran nilai penyesuaian berdasarkan nilai learning rate-nya. Ini masuk ke dalam perulangan param grade pada zip self net params dengan self net param grade. Di sini nilai param gradient itu sama dengan minus dari self learning rate dikali param gradient. Selanjutnya kita masuk ke trainer class. Di sini kita pertama mengimport dulu di copy dari library copy dan yang import tuple dari library typing. Pertama di sini ada kelas trainer, di sini melakukan training pada model neural network. Di sini kita memasukkan objek neural network dan optimizer sebagai atribut dari trainer, kemudian mengatur objek neural network sebagai atribut dari optimizer. Di sini net-nya sama dengan net, asal optimnya sama dengan optim, base loss-nya kita di sini 10 pangkat 9. Kemudian kita set atribut self optim, self net. Kemudian ada fungsi generate batch, di sini membuat beberapa batch untuk proses training dan memastikan banyak baris data dan fitur dan juga target prediksi ukurannya sama. Di sini kita accept shape dari X sama dengan Y. Banyak baris dari fitur dan juga target memprediksi harus sama dengan, sedangkan fitur memiliki 0 baris dan target memiliki 1 baris. Di sini kita buat dot format X shape 0, Y shape 0. Mana N itu adalah X-shape dari max ke 0. Sini ada perulangan II dalam range 0, N dengan ke increment size, di mana X base dan Y base sama dengan X, dari II sampai II ditambah size, dan Y itu dari II sampai II ditambah size. Di sini kita yield nilai X base dan Y base-nya. Kemudian ada fungsi fit. Di sini adalah fit model neural network terhadap set data training sebanyak eval yang telah ditentukan, dan eval every kita ini nilainya 10, merupakan variabel yang digunakan untuk mengatur setiap berapa epoch model akan dievaluasi, dan evaluasi dilakukan menggunakan set data testing. Kemudian kita menggunakan fungsi random seed. Di sini jika restart, maka masuk ke dalam perulangan layer pada net layer, di mana layer first-nya bernilai true. Kemudian deklarasikan nilai base loss-nya adalah 10,9. Kemudian masuk lagi ke perulangan for A in range sebanyak epoch. Ketika E ditambah 1 mod dengan eval every sama dengan 0, maka last modelnya adalah di copy dari subnet. Kemudian X-train dan Y-train-nya masuk dalam fungsi permudata dari X-train dan Y-train. Kemudian ada batch generatornya masuk ke dalam generate batch dari X-train, Y-train, dan batch size. Kemudian masuk lagi ke dalam perulangan for II, X batch dan Y batch dalam enumerate batch generator. Di mana di sini self-net train batch dari X batch dan Y batch. Kemudian ada self-optim.step. Kemudian jika E plus 1 mod eval every sama dengan 0, maka test rate-nya sama dengan self-net forward X test, dan loss-nya adalah self-net loss forward dari X test dan Y test. Jika nilai loss tetap menurun, maka proses training terus lanjut, namun jika loss-nya naik, maka proses akan berhenti. Dimana di sini, jika kondisinya adalah if loss kurang dari base loss, maka base loss itu sama dengan loss. Jika tidak, maka print
loss increment after echo E+1, final loss was base loss-nya ini dengan format float 3 angka belakang koma using the model echo dengan nilainya E+1 dikurang eval every. Kemudian netnya menjadi last model dan kita set atribut optim net dot selfnet. Selanjutnya kita masuk ke evaluation matrix. Dalam fungsi ini mengenerate hasil prediksi classification dari model menggunakan set data testing. Pertama, regression patch-nya sama dengan model forward dari X-test, kemudian masuk ke dalam reshape yang ukurannya min 1,1. Kemudian classification patch-nya masuk ke merupakan array kosong. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan, jika I dalam regression path, ketika I kurang dari 0, maka masukkan nilai append-nya, classification path-nya di 0. Kemudian kalau jika lebih dari 0,5 sama dengan, maka kita masukkan classification path-nya ke 1. Di sini fungsi eval classification ini mengembalikan nilai classification path-nya. Selanjutnya kita masuk ke involving algorithm-nya. Ini adalah beberapa fungsi bantuannya seperti fungsi neural random, di mana di sini mengembalikan nilai random choice dari neuron list yang sudah ada. Kemudian ada fungsi activation random, memilih activation list secara random. Kemudian ada learning rate-nya juga memilih nilai learning rate, namun di sini dibulatkan, di mana nilai learning rate ini adalah dari 0,1 sampai 0,01 sampai 0,2, dan yang adalah nilai learning rate di antara itu yang dibulatkan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada fungsi model generator untuk membuat model gen yang baru. Di mana di sini NL masuk ke dalam fungsi neural network yang telah dibuat sebelumnya, di mana layernya adalah dense, kemudian neuron random dari list, activation random dari list, kemudian selanjutnya ada dense neuronnya satu, untuk outputnya neuronnya satu menggunakan aktivasi sigmoid. Kemudian untuk loss-nya menggunakan mean square error yang telah dijelaskan sebelumnya, dan seed-nya menggunakan random seed. Nah, model generator ini mengembalikan nilai NN-nya. Kemudian ada fungsi calculate fitness. Di sini untuk menghitung nilai fitness dari gen menggunakan metric accuracy, dan argumen gen merupakan objek model neural network. Di mana di sini testbed itu merupakan masuk dari fungsi eval classification dengan input gen, X-test, dan Y-test. Sedangkan untuk tes akurasi itu adalah menggunakan akurasi score dengan input test spreads dan Y-test. Nah, nilai fungsi ini mengembalikan nilai tes akurasinya. Selanjutnya membuat fungsi membuat populasi. Pertama, ada fungsi membuat populasi sebanyak n population, di mana ada gen, learning rate, trainer, dan fitness, masuk ke dalam looping sebanyak n population, di mana I in range n population. Di sini new gen sama dengan model generator, dan population gen dimasukkan ke dalam new gen, ini untuk membuat gen baru dan menambahkan ke dalam dictionary gen. Terus di sini kita mengacak nilai learning rate dan menambahkan dalam dictionary, di mana nilai learning rate ini secara random. Kemudian nilai random ini dimasukkan ke dalam dictionary LR pada population. Kemudian untuk trainernya dibuat berdasarkan gen model yang telah dibuat dan nilai gen learning rate yang telah diacak, sehingga trainer itu sama dengan fungsi trainer dengan inputan new gen dan SGD-nya sesuai dengan learning rate-nya. Selanjutnya melakukan fitting dari trainer yang telah dibuat. Dengan di sini trainer fit dari X-train, Y-train, X-test, dan Y-test. Epoch-nya sesuai dengan maksimal epoch yang ditentukan. Eval every-nya awalnya dari 1, dan seed-nya sesuai dengan random seed. Kemudian memasukkan trainer dalam dictionary, masukkan nilai trainer ke dalam dictionary trainer.
Kemudian di sini menghitung nilai fitness dari new gen, kemudian dimasukkan dalam variabel fitness dan kemudian dimasukkan ke dalam dictionary fitness di population. Nah, di sini fungsi ini mengembalikan nilai population. Selanjutnya masuk ke fungsi seleksi, di mana di sini melakukan seleksi dari performa gen yang ada dalam populasi. Di sini kita membuat dua dictionary, yaitu parent 1 dan parent 2, di mana isinya terdiri dari kolom gen, learning rate, trainer, dan fitness. Kemudian kita mencari indeks dari data populasi dengan nilai fitness sebesar menggunakan fungsi argmax dari NPS array dari population fitness dengan axis 1 atau kolom axis 0 atau kolom atau berdasarkan kolom. Kemudian kita menyimpan data tersebut sebagai parent 1. Parent gen itu adalah population dari gens dan max index, kemudian learning rate-nya, trainernya, dan juga fitness-nya. Kemudian variabel tadi dimasukkan ke dalam TMP untuk di-pop terlebih dahulu, di mana TMP index itu sama dengan max index, kemudian TMP gen itu adalah population dari gen dan index max index, TMP learning rate itu population dari LR dan max index, kemudian TMP trainer population trainer dan max index, TMP fitness merupakan population dan fitness dan max index. Kemudian pop data tertinggi untuk mencari data tertinggi kedua dengan menggunakan fungsi pop dari max index. Dilakukan untuk gen, learning rate, trainer, dan fitness. Kemudian kita cari indeks data dengan fitness tertinggi kedua. Di sini menggunakan NPR max lagi dari population fitness axis 0. Kemudian kita menyimpannya sebagai parent 2 sama seperti parent 1 tadi. Kemudian masukkan dalam TNP menggunakan fungsi insert. Nah, sehingga pada parent 1 itu ada nilai parent, learner, fitness, gen, dan activation. Sehingga fungsi ini mengembalikan nilai parent 1 dan parent 2. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi crossover dari parent untuk membuat child. Jadi kita membuat dictionary child 1 dan child 2 yang komponennya terdiri sama seperti yang parent tadi. Kemudian kita crossover-nya kita deklarasi nilainya 0. Kemudian masuk ke dalam fungsi if. Jika crossover berdasar satu jika banyak neuron dari dua parentnya sama. Kemudian data dari kedua parentnya kita masuk ke dalam dictionary child, child 1 dan child 2. Kemudian kita mengambil length dari array fiturnya, terus bagi dua nilainya untuk memecah array weight menjadi dua bagian. Dan kita masukkan ke dalam nilai CP atau crossover point. Kemudian nilai weight dari child adalah setengah nilai weight dari awal parent, kemudian setengah nilai weight akhir adalah dari parent 1. Menggunakan fungsi concatenate. Begitu juga dengan child 2 weight. Selanjutnya ambil length dari array bias, kemudian bagi dua nilai tersebut untuk memecah array bias menjadi dua bagian dan disimpan ke crossover point lagi. Kemudian nilai biasnya dimasukkan lagi ke dalam fungsi concatenate sehingga menghasilkan child bias. Hal yang sama dilakukan kepada child 2. Kemudian nilai weight dan bias yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam dictionary. Kemudian masuk ke fungsi aktivasi dan learning rate child 1 milik parent 1. Dari sini child 1 merupakan dari parent 1, baik dari gen, learning rate, dan trainer, dan begitu juga dengan child 2. Kemudian kita hitung kembali fitness kedua child setelah crossover-nya menggunakan fungsi calculate fitness.
Proses ketika banyak neuron dari kedua parent tidak sama, tidak ada penghilangan weight dan bias karena shape-nya berukuran berbeda. Ini adalah fungsi else-nya jika pertama menggunakan fungsi di copy untuk gennya, kemudian masuk lagi ke activation, parent 1 masuk gen dan layer 0 activation. Begitu juga dengan learning rate, dari parent 1 learning rate, kemudian child trainer masuk dalam fungsi trainer dari child 1 gen dengan SGD-nya sesuai dengan learning rate dari si child 1. Kemudian fungsi aktivasi dan learning rate child 1 milik parent 0 sama seperti sebelumnya, namun di sini menggunakan child 2. Setelah itu kita menghitung kembali nilai fitness chart-nya setelah crossover menggunakan fungsi calculate fitness. Dan di sini kita dapat melihat nilainya dan di fungsi ini mengembalikan nilai child 1, child 2, dan crossover statusnya. Selanjutnya masuk ke fungsi mutasi. Proses mutasi kedua child yang dihasilkan dari proses crossover. Di sini kita tambahkan key baru mutation log ke dalam dictionary mutant untuk mencatat mutasi apa saja yang terjadi dalam fungsi ini. Kemudian kita jadikan data kedua mutan ini sebagai list, yaitu terdiri dari mutan 1 dan mutan 2. Kemudian masuk ke dalam loop atau perulangan dalam list untuk proses mutasi. Mutasi banyak neuron dengan mengambil banyak neuron dari neuron list. Kemudian mutation rate di sini adalah membatas kemungkinan untuk terjadinya mutasi pada mutan. Dihasilkan nilai acak antara 0 dan 1, kemudian mutasi akan terjadi apabila nilai random yang dihasilkan lebih kecil dari mutation rate. Sehingga probabilitas terjadinya mutasi akan lebih besar apabila nilai dari mutation rate semakin besar. Kemudian masuk ke mutasi learning rate dengan fungsi bantuan LR random. Jika nilai randomnya kurang dari mutation rate, maka mutan I itu nilainya sama dengan learning random, dan mutan log dan learning update sama dengan 1. Selanjutnya memasukkan trainer baru berdasarkan atribut yang dimiliki, kemudian dilakukan fitting mutan dan hitung nilai fitness-nya. Di sini memasukkan trainernya menggunakan fungsi trainer dan fittingnya menggunakan fungsi fit dengan masukkan extend y-test dan x-test dan y-test, echo-nya sebanyak max echo, evaluasinya 1 dan random seed-nya sesuai dengan random seed. Maka di sini langsung dilakukan perhitungan fitness-nya. Dan di sini fungsi ini mengembalikan nilai mutan. Selanjutnya fungsi regenerasi. Fungsi regenerasi ini untuk menghapus gen dengan fitness lebih kecil dalam populasi, kemudian memasukkan mutan baru yang dihasilkan dari proses mutasi. Terdapat fungsi perulangan, di mana di sini perulangan dari 1 hingga 2, dari I hingga 2. Pertama kita mencari argumen paling minimumnya, hingga masuk ke variabel min index. Jika data dan fitness kecil dari populasi lebih kecil dari fitness mutan, maka gen populasi tersebut dihapus. Untuk menghapusnya, kita menggunakan fungsi pop. Di sini baik pada gen, learning rate, training, dan juga fitness. Kemudian kita menambahkan populasi dengan mutan baru menggunakan fungsi append. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai populasi. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi terminasi. Di sini pertama kita mencari nilai maksimum fitness yang tinggi dan dimasukkan ke dalam variable max index. Kemudian kita cek apakah fitness terbaik dalam populasi sudah mencapai fitness target. Kemudian dicek juga jika belum, maka looping tetap true. Jika kita juga mencek apakah proses populasi sudah mencapai batas maksimum generasi, atau jika sudah, maka kita ubah is generating-nya menjadi false. Jika belum, maka dia akan tetap true. Fungsi ini mengembalikan nilai max index
is looping that is generating. Lanjut kita masuk ke pelatihan dan pengujian algoritma. Pertama kita inisiasi neuron listnya itu ada 2, 4, 8, 16, sampai 49. Dan fungsi aktivasinya itu ada sigmoid, relu, linear, dan hyperbolik sesuai yang telah kita bahas sebelumnya. Kita tetapkan max echo-nya di sini adalah 2000, N population-nya 10, N generation-nya 100, dan mutation rate-nya 0,5. Sedangkan fitness targetnya adalah 0,85, is looping-nya bernilai true, dan is linear rating-nya bernilai true. Kita masuk ke dalam proses training atau pelatihan. Pertama kita inisiasi populasi awal dengan fungsi create population, di mana kita deklarasi dulu nilai generasinya sama dengan 1. Masuk ke perulangan, pertama kita membersihkan dulu output dari generasi sebelumnya pada konsol Jupyter atau di sini adalah Colab. Kemudian kita memeriksa populasi dengan fungsi terminasi yang telah dibuat sebelumnya, dengan fungsi inputan population, fitness target, generation, dan end generation, dan dimasukkan ke dalam variable population. Kemudian kita update nilai parameter kondisi WA berdasarkan output fungsi terminasi. Kemudian kita ambil nilai indeks dari gen yang terbaik dari generasi ke I, di mana solution dari max index dimasukkan ke dalam variabel max index. Hal ini berulang hingga menghasilkan output atribut dari gen terbaik, yaitu berupa generation dan max index. Di sini untuk menampilkan juga banyak neuronnya, kita bisa melihat dari population gen max index layer 0.neuron. Sedangkan untuk learning rate-nya bisa dilihat dari population LR max index. Untuk fungsi aktivasi itu population gen max index layer 0 dari dot activation, dan fitness-nya adalah population fitness dan max index. Kemudian kita memulai proses evaluasi populasi dan melakukan seleksi menggunakan fungsi selection population. Selanjutnya kita melakukan crossover dengan fungsi crossover dari parent dan dimasukkan ke dalam variable child. Kemudian kita melakukan mutasi antara child dengan mutation rate dan kita masukkan dalam variabel mutan. Selanjutnya kita melakukan regenerasi menggunakan fungsi regeneration antara input mutan dan population dan dimasukkan ke dalam variabel population. Nah, hingga iterasi generasinya menjadi generation plus 1. Kemudian cek berhentinya proses evolusi. If not is looping, maka fitness-nya telah tercapai. Jika is generating, maka generasi maksimum telah tercapai. Dari hasil pelatihan ini didapatkan pada generasi ke-100, data gen terbaiknya berada pada indeks 7, neuron yang digunakan adalah 16 dengan nilai 0,02, menggunakan fungsi aktivasi 10H dan menghasilkan fitness sebesar 0,835. Ini adalah prosesnya dari peran 1 dan untuk seleksi dari peran 1 dan peran 2-nya. Kemudian untuk crossover-nya dan mutasinya. Nah, di sini generasi maksimum itu terjadi pada CPU time user pada 7 menit ke 32 detik dengan wall time-nya 6 menit 57 detik. Nah, terakhir kita melakukan pengukuran performa menggunakan confusion matrix. Di sini kita panggil dulu fungsi eval classification dengan input population, gen max index, x-test, dan y-test. Kemudian confusion matrix, fungsi confusion matrix ini dengan input y-test dan y-print dimasukkan ke dalam variabel cm. Kemudian dapatkan classification report-nya dan kita plot menggunakan subplot dan juga seaborn, yaitu heat map, di mana X labelnya berupa nilai prediksi dan Y labelnya berupa nilai aktuasi. Nah, sehingga hasil confusion matrixnya adalah sebagai berikut. Di sini yang dapat kita highlight adalah nilai akurasinya, yaitu pada ini menghasilkan akurasi sebesar 0,84 atau 84%. Ini adalah untuk gambar dari antara prediksi dan nilai aktualnya. Ini adalah melihatkan warna sesuai dengan yang ada di sini. Mungkin sekian dari EANN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya algoritma lain untuk pembanding dari EANN, yaitu adalah algoritma
ANN dari keras. Baiklah, saya Asti Wulandari akan mencoba menjelaskan mengenai script codingan algoritma pembanding dari Evolving Artificial Neural Network, yaitu menggunakan ANN keras. Jadi di sini yang pertama ada from google.colab import drive atau dilanjut drive.mount itu digunakan untuk import data ke dalam Google Colab. Terus untuk line 2 ada import os.chdir. Ini tuh digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini ke jalur yang ditetapkan. Lalu kita akan memanggil dependencies. Yang pertama ada import pandas spd. Itu digunakan untuk dapat menggunakan si library Panda itu untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada import numpy snp itu untuk dapat menggunakan library NumPy yang berfungsi memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang bisa diterapkan pada vektor ataupun matriks. Terus ada import random, itu untuk dapat menggunakan library random yang berfungsi melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan bilangan acak atau bilangan random. Lalu ada import matplotlib.pyplot SPLT itu biasanya digunakan untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik. Terus ada import scikit-learn sklearn, import keras, import tensorflow stf, lalu dilanjut dengan from keras.models import sekuensial itu untuk model neural network yang berupa sequential network. Terus ada from keras.callback import early stopping. Jadi untuk callback sendiri itu adalah jenis object TensorFlow ataupun keras yang penting yang dirancang untuk dapat memantau kinerja dalam matriks pada titik-titik tertentu dalam menjalankan training dan melakukan beberapa tindakan yang mungkin bergantung pada kinerja tersebut dalam nilai metrik. Di sini digunakan from keras.callbacks import early stopping. Itu berfungsi untuk callback yang dirancang untuk penghentian awal. Terus ada from keras.callback import model checkpoint. Itu callback untuk menyimpan model keras atau bobot model selama pelatihan. Lalu ada from keras.models import load model. Lalu ada from numpy import and the array. Itu fungsinya untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. Lalu ada from sklearn.matrix import confusion matrix itu untuk evaluasi model. Lalu ada ROC curve itu untuk memvisualisasikan performa model yang dibuat. AUC itu untuk menilai baik tidaknya model dalam mengklasifikasikan instance dengan benar. Lalu ada ROC AUC score, akurasi score, dan classification report. Lalu ada random seed yang bernilai 27. Lalu proses dilanjutkan dengan load dataset, jadi menggunakan df sama dengan pd.read.csv. Ini diambil dari drive. Lalu langkah selanjutnya mengambil data pada kolom outcome ke variabel target sebagai numpy array. Jadi di sini ada df target sama dengan df outcome. Lalu targetnya sama dengan df target dot to underscore numpy.
Lalu selanjutnya ada menghapus kolom outcome untuk mengambil data seluruh features. Jadi df sama dengan df.drop menggunakan fungsi drop, column sama dengan outcome. Lalu seluruh data feature disimpan ke dalam variabel data sebagai numpy array menggunakan fungsi data sama dengan df.to_numpy. Lalu dilanjutkan dengan melakukan standarisasi data menggunakan standar scalar yang diimport dari sklearn preprocessing. Jadi data sama dengan s.fit_transform data. Lalu melakukan splitting data menjadi 4 bagian, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Itu menggunakan fungsi train test split dari fungsi sklearn.model selection, yaitu menggunakan data target, test size-nya itu 0,2, jadi testing 20% dan trainingnya 80% dari total dataset. Lalu ada random state-nya itu menggunakan random state yang tadi yaitu 27. Yaitu terus kita coba print, dapat si ukuran matriksnya itu untuk X-train-nya 604,8, X-test-nya 152,8, Y-train-nya 604, Y-test-nya itu 152. Lalu kita masuk ke training neural network-nya. Di sini menggunakan fungsi time, jadi start sama dengan time.perf_counter. Lalu menggunakan fungsi random, np_random.seed. Lalu define model menggunakan model sequential network. Jadi di sini nanti ada dense, hidden layer-nya dense, ada 16 neuron, terus input-nya 8, activation-nya tanha. Lalu ada dense neuron 1, activation-nya sigmoid. Lalu ada tf.keras.optimizer menggunakan SGD dengan learning rate sama dengan 0,02. Lalu modelnya dikompil dengan loss binary cross entropy dengan optimizer yang tadi SGD dan matriksnya itu akurasi. Lalu kita mulai melakukan simple early stopping menggunakan fungsi sebelumnya yang tadi dijelaskan, yaitu dengan ES sama dengan early stopping, monitor val loss, modenya min, sama verbose-nya itu sama dengan 1. Lalu ada MC sama dengan model checkpoint, jadi base model .h5, monitornya val akurasi, mode-nya max, dan verbose-nya itu 1. Dengan safe base only-nya itu true. Lalu ada fitting model, jadi di sini kita melakukan training dengan epoch 2000, lalu load safe model menggunakan fungsi yang tadi dijelaskan di atas pada sebelumnya. Lalu ada evaluate the model, jadi di sini menggunakan fungsi save model, fungsi evaluate, jadi train ACC sama dengan save model, evaluate xtrain, ytrain, verbose sama dengan 0, terus ada tes ACC, ada save model, dot evaluate, xtest, ytest, verbose sama dengan 0. Lalu kita coba print. Dan di sini ada elapse sama dengan time.perf_counter start. Lalu kita coba print, di sini ada epoch-nya sekian. Lalu dengan trainnya itu sama dengan 0,621 dan tesnya 0,612 dengan elapse-nya 1,857 second. Lalu kita melakukan testing neural network, jadi di sini menggunakan fungsi
safe-model.predict. Jadi saat I-nya kecil dari 0,5, maka prediksi menunjuk angka 0 atau dibilang bahwa pasien negatif diabetes. Sedangkan kalau untuk 1 itu positif diabetes. Lalu di sini ada confusion matrix untuk set testing. Ini merupakan performa inti yang akan kita lihat untuk membandingkan apakah performa dari evolving artificial neural network itu lebih baik dibandingkan dengan ANN keras. Di sini terlihat akurasinya itu bernilai 0,61. Berbeda dengan slide sebelumnya karena saya running ulang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.